Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai praktikum teknik digital bab 2, yaitu berjudul Adder, Notkarnot, dan gerbang kombinasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah kerja menggunakan aplikasi Proteus. Langsung saja, ini merupakan beberapa contoh rangkaian yang akan kita gunakan. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang Notkarnot dan gerbang kombinasi. Rangkaian yang ini yaitu merupakan rangkaian gabungan gerbang kombinasi dari persamaan yang ada di atas ini, yaitu persamaan ABC plus A not C plus A not B not C. Komponen yang kita gunakan yaitu ada logic state, logic loop, gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Nah, pertama-tama kita akan menyusun persamaan di atas dengan persamaan di atas dengan rangkaian yang seperti ini. Untuk pertama yaitu persamaan ABC, yaitu dengan menghubungkan logic state A, B, dan C ke gerbang logika N. Kemudian untuk persamaan yang A not C, kita akan menghubungkan gerbang logic state A dihubungkan ke gerbang NOT, kemudian dihubungkan ke gerbang N bersamaan dengan logic state C. Kemudian untuk persamaan yang terakhir ini yaitu A not B not C, jadi kita akan menghubungkan logic state A not B not, kemudian C dihubungkan dalam satu gerbang N ini. Nah, karena di sini di persamaan ada tanda plus yang menunjukkan dia dihubungkan menggunakan gerbang OR, jadi dari ketiga gerbang N ini kita hubungkan ke gerbang OR. Nah, gerbang OR ini keluarannya kita hubungkan ke logic loop. Nah, dari sini setelah kita merangkai, kita bisa mensimulasikan. Nah, setelah mensimulasikan, bisa mengubah logic state sesuai dengan apa yang diinginkan, dan hasil dari keluaran ini, hasil dari simulasi ini kalian bisa cantumkan pada tabel kebenaran yang sudah disediakan. Nah, setelah kita merangkai, kemudian kita akan menyederhanakan persamaan ini menggunakan penyederhanaan Notkarnot. Ini merupakan penyederhanaan Notkarnot. Pertama-tama untuk menyederhanakannya, yaitu persamaan disederhanakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari persamaan ABC plus A not C plus A not B not C itu disederhanakan, dijabarkan jadi ada tiga komponen. Jadi yang di tengah ini kita jabarkan dan dikalikan B plus B not. Nah, B plus B not ini hasilnya itu kan 1. Jadi meskipun dia dikalikan dengan B plus B not, A not C ini tetap akan menjadi A not C, dan hasilnya nanti akan sama seperti itu. Jadi dikalikan hasilnya akan seperti ini. Nah, di persamaan ini terdapat A not B not C 2 kali. Jadi ini dianggap 1. Jadi hasil akhirnya yaitu ABC plus A not BC plus A not B not C. Nah, untuk penyederhanaan Notkarnotnya sendiri, caranya di Notkarnot ini bagian kolom 1 itu AB, jadi yang bagian sini untuk A, yang bagian kedua, baris kedua itu B. Nah, untuk yang baris ke-1 itu C-nya. Nah, untuk mengisi isian yang ada di kolom ini, caranya untuk yang pertama, kita akan mengisi yang ini. Nah, di mana A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 0. Kita masukin di persamaan ini.
ABC berarti 0, 0, 0, ditambah A not BC. Nah, A not kan A 0, kalau A not berarti 1, BC 0, 0. Terus ditambah A not B not C. A-nya 0 dinotkan jadi 1, B-nya 0 dinotkan jadi 1, C-nya 0. Nah, hasilnya 0, 0, 0 and 0 and 0 itu akan menghasilkan 0. 1 and 0 and 0 itu akan menghasilkan 0, dan 1 and 1 and 0 itu akan menghasilkan 0. Jadi hasilnya akan 0. Nah, hasil terakhir ini dimasukkan pada kolom ini. Nah, kemudian untuk yang hasil yang isian ini, di mana A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 1, sama saja. Jadi, A0, B0, C1, A0, 1, B0, C1, A0-nya 1, B0, 1, C-nya 1. Nah, hasilnya 001 hasilnya 0, 101 hasilnya 0, 111 hasilnya 1. Nah, saat di-OR-kan 0 OR 0 OR 1, itu hasilnya akan menjadi 1. Jadi di sini dimasukkan dalam kolom jadi 1. Nah, setelah semuanya dimasukkan seperti itu, pengelompokannya bisa menjadi 2, karena di sini ada 3 angka 1. Jadi untuk pengelompokan marker not itu kan ada 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, karena di sini hanya ada 3 angka 1, jadi kita mengelompokkannya 2-2. Yang pertama yang oranye, ini akan menjadi persamaannya menjadi A not C. Bagaimana bisa? Nah, di sini yang dikelompokkan ada baris ini dan ini, di mana A-nya 00 dan B-nya 01. Nah, saat 01 dia akan tidak ada gitu. Jadi kalau 0 dan 0 berarti dia akan menjadi not. Jadi A-nya jadi A not, B-nya itu gak ada. Karena dia akan 0 dan 1 akan menghasilkan 0. Nah, kemudian untuk yang bagian atasnya, yang bagian C, karena dia 1, dia tetap C. Tapi kalau dia pakai 0, yang ada di posisi 0, berarti dia akan C not gitu. Nah, untuk yang pengelompokan kedua, yang biru, bagian ini hasilnya itu B dan C. Jadi hasil akhirnya penyederhanaan makarnetnya A not C plus BC. Nah, kemudian ini adalah rangkaian hasil penyederhanaannya. Jadi A dinotkan, kemudian dihubungkan ke gerbang N, dan bersamaan dengan C. Jadi A not C ada di sini. Dan untuk yang kedua yaitu ada BC, jadi logic state B dihubungkan ke gerbang N bersamaan dengan logic state C. Nah, dari kedua gerbang N ini dihubungkan ke gerbang OR. Kemudian disimulasikan. Nah, hasil simulasi ini kalian catat di lembar pengamatan, yaitu di tabel kebenaran. Nah, hasil ini kalau dia benar, dia akan sesuai dengan hasil sebelum disederhanakan. Jadi nanti dicocokkan dengan tabel kebenaran sebelumnya. Jika tidak cocok, berarti ada kesalahan di penyederhanaannya. Jadi hasilnya A not, B not, A not, B not, dan C dalam satu gerbang N, dan B, C dalam satu gerbang N. Nah, dari kedua gerbang N ini dihubungkan ke gerbang OR, kemudian bisa disimulasikan. Nah,
Hasil simulasi ini bisa kalian buktikan dengan tabel kebenaran pada sebelum disederhanakan. Dia apakah dia sama atau tidak? Kalau dia sama berarti benar, kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam penyederhanaannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai gerbang SOR dan XNOR. Nah, gerbang SOR ini merupakan gerbang logika yang yang dari kombinasi gerbang OR. Nah, gerbang SOR ini outputnya akan bernilai 1 saat saat inputnya salah satunya itu bernilai 0 dan satunya bernilai 1. Jika inputnya kedua input itu bernilai 0 dan bernilai 1 dia akan menghasilkan output 0 seperti pada tabel ini. Jadi saat dia X-nya 0 dan Y-nya 0 atau inputnya 0 dan 0, outputnya akan menghasilkan 0. Sedangkan untuk input 0 dan 1 atau input 1 dan 0, dia akan menghasilkan output 1. Nah, kemudian kebalikannya untuk XNOR, kebalikan dari SOR, jadi dia akan bernilai 1 saat kedua input sama, yaitu bernilai 0 dan 0 atau 1 dan 1. Nah, untuk rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi, nanti kalian bisa mencari pada pick device, bisa ditulis SOR. Nah, nanti kita akan muncul gerbangnya dan XNOR. Nah, setelah itu kalian rangkai seperti pada modul ya seperti ini. Jadi dari kedua input ini akan menghasilkan satu input, di mana seperti tadi saat disimulasikan. Kalau untuk SOR yaitu kebalikan dari XNOR. Nah, untuk SOR saat dia berinput sama, itu dia akan menghasilkan 0. Tetapi saat dia inputnya berbeda, dia akan menghasilkan 1. Gitu. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai half adder. Half adder yaitu rangkaian gerbang logika. Adder merupakan rangkaian gerbang logika yang berguna untuk mengimplementasikan penjumlahan biner. Nah, adder itu dibagi menjadi dua, yaitu half adder dan full adder. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk half adder sendiri merupakan rangkaian dari yang memiliki dua input dan memiliki dua output, di mana outputnya itu ada hasil dari output satu hasil output dan satunya merupakan simpanan atau carry. Nah, contohnya seperti ini. Jadi rangkaiannya itu komponennya ada logic state, logic probe, kemudian ada gerbang SOR, dan ada gerbang AND. Nah, untuk gerbang SOR itu merupakan hasil dari keluarannya, sedangkan pada gerbang AND-nya itu adalah hasil carry-nya atau simpanannya. Jadi saat disimulasikan akan menghasilkan ini. Nah, untuk penjumlahan 1, N1 itu akan menghasilkan 0, tetapi mempunyai simpanan 1. Kemudian ke yang lainnya tidak ada simpanannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang full adder, rangkaiannya itu seperti ini. Nah, full adder itu mirip
sama seperti half adder, hanya saja untuk full adder itu bisa menjumlahkan hasil dari simpanan atau carry dari persamaan sebelumnya. Jadi ini C ini untuk simpanannya, untuk carry-nya. C ini di sini untuk carry. Jadi saat dia penjumlahan A dan B, kemudian hasilnya itu dihubungkan dengan carry-nya. Nah, hasilnya itu merupakan hasilnya, dan kemudian untuk simpanannya itu ada hasil dari penjumlahan A dan B, dan digabungkan dengan carry, dan satunya yaitu A dan B sendiri. Nah, kemudian di kedua gerbang N ini digabungkan dengan gerbang SOR, dan hasil akhir dari kedua gerbang N dan yang dihubungkan dengan SOR ini akan menghasilkan carry-nya atau simpanannya. Jadi seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga di video kali ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.